Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wali Songo adalah 9 orang wali. Mereka adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat. Bila tidak dalam ikatan darah, juga dalam hubungan guru dan murid. Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo adalah seorang tokoh wali Songo yang sangat lekat dengan muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi Jawa. Sunan Kalijaga itu aslinya bernama Raden Said. Beliau adalah putra seorang adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta. Tumenggung Wilatikta sering disebut dengan Raden Sahur. Walau dia termasuk keturunan Ranggalawe yang beragama Hindu, Raden Sahur sendiri sudah masuk agama Islam. Rama Adipati, rakyat tahun ini sudah semakin sengsara karena banyak panen yang gagal. Lalu mengapa budak mereka harus dibebani dengan pajak yang mencekik leher mereka? Apakah hati nurani Rama tidak kasihan atas penderitaan mereka? Anakku Syahid, saat ini pemerintah pusat Majapahit sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk melangsungkan roda pemerintahan. Aku ini hanyalah seorang bawahan sang prabu. Apa dayaku menolak tugas yang dibebankan kepadaku? Bukan hanya Kadipaten Tuban yang diwajibkan membayar upeti lebih banyak dari tahun lalu. Bahkan kadipaten yang lain juga mendapatkan tugas yang serupa. Tapi Romo, mengapa harus rakyat yang menjadi korban? Pada waktu itu rakyat sudah sangat menderita karena musim kemarau panjang sehingga menyebabkan paceklik. Kehidupan mereka semakin sengsara ketika mereka harus membayar pajak yang Apa yang kau lakukan, anakku? Mengapa engkau mencuri di rumahmu sendiri? Sangat memalukan. Apakah Romo pernah mengajari seperti itu? Kau sudah membuat malu Romo dan ibumu. Kau harus dihukum. Romo tidak melarang kamu membantu rakyat yang menderita, tapi bukan begitu caranya. Untuk itu Romo akan menghukummu mencambuk tanganmu 100 kali. Untuk menghadapi kenakalan yang dilakukan putranya Raden Syahid, Adipati Tuban Arya Teja meminta bantuan kepada seorang wali, yaitu Sunan Ampel, untuk mendidik dan mengajarkan ajaran Islam secara mendalam. Sesudah keluar dari hukuman, dia benar-benar keluar dari lingkungan istana. Tak pernah pulang sehingga membuat cemas ibu dan adiknya. Apa yang dilakukan Raden Syahid selanjutnya? Ternyata dia mengenakan topeng khusus, berpakaian serba hitam, dan kemudian merampok harta orang-orang kaya di Kabupaten Tuban, terutama orang kaya yang pelit dan para pejabat yang curang. Kemudian hasil rampokan itu diberikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya. Hei, serahkan hartamu atau kau akan kubunuh. Ampun Tuan, jangan bunuh saya. Ini, ambillah harta saya. Kau adalah orang kaya yang sombong, tidak mau bersedekah dengan orang miskin. Jadi pantaslah aku merampok hartamu. Pada suatu hari, Raden Syahid bertemu dengan orang yang menyamar menjadi dirinya. Apa yang akan terjadi? Kurang ajar. Ternyata kau yang menyamar menjadi diriku. Aku akan menghabisimu. Terimalah ini.
Raden Said disebut sebagai Beranda Lokajaya. Dia adalah penunggu hutan Jatiwangi. Ketika suatu hari dia menghadang orang tua yang sedang berjalan di hutan dan ingin merampoknya, bagaimanakah selanjutnya? Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini? Karena saya menginginkan harta. Untuk apa, anak muda? Untuk saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita. Sungguh mulia hatimu, tapi sayang caramu mendapatkannya yang keliru. Orang tua, apa maksudmu? Boleh aku bertanya, anak muda? Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor itu dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Sungguh perbuatan bodoh, hanya menambah kotor dan bau pakaian saja. Demikianlah hal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram atau mencuri. Itu sama halnya dengan mencuci pakaian dengan air kencing. Banyak hal yang terkait dengan usaha mengentaskan kemiskinan dan penderitaan rakyat pada saat ini. Kau tidak bisa merubahnya hanya dengan memberi bantuan makanan dan uang kepada para penduduk miskin. Tapi kau harus memperingatkan pada penguasa yang zalim agar mau mengubah caranya memerintah yang sewenang-wenang. Kau juga harus dapat membimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Kalau kau tak mau kerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, maka ambillah itu. Itu barang halal. Ambillah sesukamu. Tunggu. Sudilah kiranya Tuhan menerima saya sebagai murid, menjadi muridku. Mau belajar apa? Apa saja asal Tuhan menerima saya sebagai murid. Berat sekali anak muda. Bersediakah engkau menerima syarat-syaratnya? Saya bersedia. Berdiam dirilah kau di sini sampai aku kembali dan jaga tongkat ini. Ini adalah ujian kesetiaan bagimu. Jangan kau sia-siakan. Setelah lelaki tua itu menghilang dari pandangan Raden Said, Raden Said pun bertapa menahan lapar dan haus selama bertahun-tahun. Setelah 3 tahun berlalu, lelaki berjubah putih itu datang menemui Raden Said. Kau adalah hamba Allah yang beruntung. Artinya, seorang manusia yang telah meningkat derajatnya dari orang biasa menjadi orang yang beriman. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, engkau telah melewati ujian ini dengan baik. Kini kau telah resmi menjadi seorang wali, yaitu Sunan Kalijaga. Allah. Pada pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang rencana Gusti Sultan. Rencana sebenarnya adalah seperti apa? Apakah membangun masjid yang baru? Jadi begini, rencana yang dikehendaki oleh Gusti Sultan adalah bermaksud memperbesar musola yang masih ada. Bangunan masjid yang seperti apa yang dikehendaki oleh Gusti Sultan? Bangunan masjid itu merupakan bangunan khas Jawa. Mungkin ada permintaan lainnya dari Gusti Sultan. Apakah harus beratap joglo? Selain harus beratap joglo, masjid tersebut juga harus memiliki 4 tiang utama. Tetapi mencari kayu jati itu sangatlah susah. Maka itu kita harus mencarinya untuk mewujudkan keinginan dari Gusti Sultan. Sebuah niatan yang suci, insya Allah akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Sunan Kalijaga, satu di antara 9 wali yang menyebarkan syiar Islam di daerah Jawa sekitar abad ke-15.